Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalsa Apena Putri, kelas 12 IPA 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas prakarya yang berjudul menganalisis teknik pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan agar saya dapat menyelesaikan tugas ini. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil alam. Berbagai jenis tanaman dan hewan dapat dengan mudah kita jadikan sebagai bahan pangan nabati dan hewani, dan dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita. Pada awalnya, kita hanya bisa menemukan makanan khas daerah di tempat asalnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, kini kita dapat menemukan makanan khas daerah di berbagai macam tempat dan tidak hanya di tempat asalnya. Hal ini merupakan peluang usaha yang potensial bagi para wirausahaan kuliner di bidang dalam memulai bisnis. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi, peluang usaha makanan khas daerah merupakan kejadian yang muncul dan menjadi aspirasi atau ide bagi seorang dalam melakukan usaha kuliner makanan khas daerah. Kemudian ada pula rumusan masalahnya, yaitu menjelaskan sejarah tentang makanan khas daerah yang akan kita bahas, yaitu bolu cuke. Bagaimana resep pembuatannya dan teknik apa saja yang digunakan. Jadi kita masuk ke kajian pustaka, yaitu memodifikasi makanan khas daerah adalah cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Makanan khas daerah yang dimodifikasi tersebut bukan karena makanan tersebut buruk, namun agar lebih menarik dan memiliki nilai jual tinggi. Namun, pada era global seperti saat ini, sebagian masyarakat lebih menyukai makanan impor daripada makanan lokal. Dengan adanya modifikasi, diharapkan makanan khas daerah dapat bersaing. Kedua, yaitu Indonesia adalah negara yang kekayaan alamnya melimpah, dari Sabang sampai Merauke, dan memiliki keragaman hasil bumi yang berbeda-beda dan begitu luar biasa. Dengan banyaknya makanan khas daerah di berbagai daerah di Indonesia, tentu saja merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Untuk dapat menikmati makanan tersebut, kita tidak harus datang ke daerah tersebut, karena saat ini sudah banyak warung atau rumah makan yang menjual makanan khas dari suatu daerah. Kemudian yang ketiga yaitu pangan khas daerah berasal dari beragam bahan yang bervariasi dan dapat berbeda di setiap daerahnya. Keragaman bahan tersebut membuka peluang perkembangan produk pangan khas daerah yang lebih bervariasi lagi. Pengembangan produk pangan dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama yang tadi akan kita bahas yaitu sejarahnya. Sejarah yang akan kita bahas di sini adalah sejarah makanan khas daerah bolu cuke. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, kue khas Bugis bolu cuke mungkin sudah tidak asing. Kudapan yang terbuat dari gula merah dan tepung ini kini mulai merambat ke kota lain. Berbeda dengan bolu pecah yang terlihat agak basah berkat siraman gula merah di dalamnya. Bolu cuke memiliki tekstur yang lebih kering. Kue yang didominasi rasa manis yang bersumber dari gula merah ini diyakini sebagian orang mampu meningkatkan stamina tubuh karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Gula merah juga dinilai kaya akan zat besi dan dibutuhkan untuk tubuh. Kue bolu cuke juga dapat dikenal sebagai bepa golla cella atau yang terbuat dari gula merah. Adapun disebut bolu cuke karena saat mengangkat dari cetakan harus dicungkil atau dicuke dengan alat khusus. Uniknya, proses pembakaran masih menggunakan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar. Kemudian, kue yang berasal dari Sulawesi Selatan ini juga memiliki bahan utama tepung beras dan juga gula merah. Gula putih yang ditaburkan di atas bolu ini sungguh menggugah selera. Rasa manis dan teksturnya yang lembut membuat bolu cuke ini enak untuk dijadikan kudapan saat mengobrol dengan teman atau sewaktu-waktu nyantai bareng keluarga.
Baik, adapun resep pembuatannya yaitu alat dan bahannya yaitu 10 butir telur, 2 mangkuk gula merah ditambah 1 mangkuk gula pasir, kemudian 1 sendok makan soda kue, 1 sendok makan pernipan, 1 sendok makan TBN, dan 1 gelas atau 250 ml minyak makan, dan 1 kg terigu, tidak lupa dengan 1 mangkuk tepung beras. Adapun cara pembuatannya yaitu tepung terigu dan tepung beras dicampur kemudian disangrai. Kocok telur dan gula merah sampai larut, kemudian masukkan TBM, soda kue, dan pernipan. Setelah mengental, masukkan terigu yang telah disangrai tadi sedikit demi sedikit. Jangan dimasukkan semua, tergantung kekentalannya. Kemudian masukkan minyak dan aduk rata. Kemudian diamkan adonan sebentar, panaskan oven dan siapkan cetakan, jangan lupa diolesi minyak makan. Masukkan adonan ke cetakan, kemudian dipanggang sampai matang. Kemudian dikeluarkan dari loyang dan bolu cukai siap disajikan. Adapun teknik pembuatannya yaitu bolu cukai dibuat dengan cara dipanggang dan dicukai atau diangkat dari cetakan menggunakan cara dicungkil dengan alat khusus dan masih menggunakan proses pembakaran kayu bakar. Baiklah, kita sudah sampai ke bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya, bolu cukai ini sudah sangat terkenal di Sulawesi Selatan. Bolu cukai kerap kali ditemukan di suku Bugis. Cita rasa bolu cukai empuk dengan rasa gula merah yang khas membuat bolu cukai digemari di semua kalangan usia. Adapun sarannya yaitu makanan khas daerah dilestarikan agar selalu menjadi makanan yang dapat dinikmati masyarakat luas dan agar makanan tersebut tidak hilang dari masyarakat. Dengan mengetahui cara memodifikasi pengolahan makanan khas daerah ini, kita dapat menerapkannya dalam usaha yang dapat kita lakukan sehari-hari, yaitu kegiatan jual beli. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.